أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini tidak putus-putusnya memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Sehingga dengan karunia-Nya lah kita bisa hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan kita di atas Islam dan iman, yang mana Islam dan iman adalah dua nikmat yang terbesar bagi kita yang hidup di atas muka bumi ini. Hanyalah orang-orang pilihanlah yang Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk untuk memeluk Islam dan iman. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat nasab keturunan kita, tapi benar-benar Allah Subhanahu wa taala pilih dengan rahmatnya. Jikalau kita mengukur kepantasan kita untuk mendapatkan nikmat Islam dan iman dengan nasab yang paling dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW, maka Abu Thalib lah orang yang paling pantas
untuk mendapatkan karunia memeluk Islam, karena semasa hidupnya selalu membantu perjuangan Nabi dalam mendakwahkan kalimat Islam ini. Namun sampai akhir hayatnya Abu Talib, paman beliau, itu tidak memeluk Islam sampai detik-detik terakhir. Nabi kita Muhammad SAW mendesak paman beliau untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat agar menjadi hujjah bagi Nabi kita Muhammad SAW di hadapan Allah. Namun ia lebih mendengar seruan dari Abu Jahal, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu, agama Abdul Muttalib? Maka seruan dari Nabi kita Muhammad SAW agar mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak diperhatikan oleh Abu Talib, maka dia mati dalam keadaan kafir. Oleh karena itu, sekalipun kita nasab kita tidak dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk memeluk Islam dan iman. Dan inilah nikmat yang terbesar bagi kita. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam dunia ini tidak akan habis orang yang memeluk Islam. Tidak akan punah orang yang memeluk Islam, sekalipun upaya untuk memberantas, membasmi, menghilangkan pemeluk-pemeluk Islam diupayakan, maka tidak akan punah dari atas muka bumi ini sampai hari kiamat. Namun kita tidak bisa menjamin bahwa kemurnian Islam tetap utuh manakala kita tidak berupaya keras untuk menjaganya dari orang-orang yang berusaha untuk merubah dan menghancurkan, menodai kemurnian Islam. Oleh karena itu, sejauh-jauh hari Nabi kita Muhammad SAW telah memperingatkan kepada umatnya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu perkara yang baru di dalam agama ini, maka dia tertolak. Di dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak atas dasar perintah kami, maka dia tertolak. Maka ini adalah dalam rangka menjaga kemurnian Islam. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita harus berupaya keras untuk menjaga kemurnian agama ini dari pemikiran-pemikiran yang rusak, dari upaya-upaya dari pihak luar untuk menjadikan ajaran Islam itu ternodai, tercampurkan dengan pemikiran-pemikiran yang asalnya di luar daripada Islam. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ingin keluar daripada agama ini. Kita berupaya keras, berupaya sekuat mungkin untuk mengamalkan setiap perintah
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah-jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita orang yang beriman, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum yang mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman. Mereka berlemah lembut, dan kepada orang-orang kafir mereka tegas, dan mereka bersiap untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan karunia yang besar. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru kita orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kita tidak ingin tergantikan oleh generasi yang mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketidaksiapan kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan karena keogahan kita menjalankan dan menjaga kemurnian Islam. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada satu penggalan ayat di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54 ini yang bisa menjadi bahan pembicaraan kita pada saat ini, pada Jumat kali ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman di dalam ayat ini, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Di dalam ayat ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mereka siap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak membarenginya dengan mereka tidak takut terhadap sayatan pedang musuhnya, tidak takut daripada pukulan dari musuh-musuhnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan mereka berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang yang memiliki idealisme yang tinggi, keistiqomahan yang tinggi, punya semangat yang membara, namun ketika berhadapan dengan celaan orang yang mencela, yang selalu menyudutkannya, yang selalu mencibirnya,
mengejeknya, dia down, dia hilang semangat, dia patah semangat, kemudian tidak lagi berada di jalan kebenaran. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang yang tadinya dia bersemangat untuk menjalankan agama ini dengan sebenar-benarnya, berazam, berniat yang tinggi, namun ketika berhadapan dengan celaan orang yang mencela, yang menyudutkannya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang mencela itu dengan sebutan nakirah, dengan kata tidak memakai alif lam, laimin, artinya celaan itu datangnya dari siapapun, tidak mengenal apakah dia istri, anak, saudara kita, orang muslim, orang kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pencela di sini dengan tidak menggandengkannya dengan alif lam. Di dalam pelajaran usul fikih, ketika nakirah tidak pakai alif lam diletakkan pada sebutan nafi, meniadakan, maka itu tufidul umum, dimaksudkan adalah siapa saja. Selain itu datangnya dari siapapun dia tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Inilah generasi jamaah-jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, di antara ahli tafsir mengatakan bahwa ayat tersebut turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabatnya. Kalau kita melihat, berarti turunnya ayat ini sebabnya belum terjadi pada saat zaman Nabi kita Muhammad SAW. Nanti bergantikan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang pada saat itu banyak orang-orang yang murtad. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu kaum yang mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala, berlemah lembut kepada orang-orang beriman dan tegas kepada orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah kedua ini khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali yang menjadi hal-hal larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah-jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan, dan hadis ini diletakkan oleh Imam Baihaqi di dalam Syu'aibul Iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Abu Dzar mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku tentang 7 hal. Yang pertama adalah bihubbil masakin wa an adnuwa minhum. Aku mencintai, agar aku mencintai orang-orang miskin dan mendekati mereka. Yang kedua adalah wa alla anzura ila man huwa asfala minkum asfala minni. Aku tidak melihat orang yang di bawah kepadaku. Saya ulangi, aku melihat kepada orang yang di bawah kepadaku. Wa alla anzura ila man huwa fauqi, dan aku tidak melihat orang yang berada di atasku. Kemudian yang ketiga adalah wa an asilar rahim. Aku menyambung tali silaturahim. Wa in jafani, sekalipun mereka kasar kepadaku. Kemudian yang keempat, wa an ukthira min qawli la haula wala quwata illa billah, agar aku memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah, fa innaha kanzun tahtal arsy, karena itu adalah perbendaharaan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an aqulal haqq wa in kana murra, agar aku mengatakan yang benar walaupun itu pahit. Kemudian yang keenam adalah wa alla akhafa fillahi laumata laim, agar aku tidak takut karena Allah, tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Dan yang ketujuh adalah wa alla as'alan nasa syai'an, aku tidak meminta-minta kepada manusia. Jangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah 7 wasiat, 7 nasihat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari, yang satu di antaranya adalah tidak takut karena Allah terhadap celaan orang yang mencela. Karena ketakutan kita kepada celaan orang yang mencela menghalangi kita untuk komitmen di atas jalan kebenaran. Sekalipun orang yang mencela, kalau kita meyakini, kita sudah kenal, kita meyakini bahwa ini adalah kebenaran, tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Saya hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sekalipun di mata orang itu hina. Kita tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Dan marilah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut ya rahman ya rahim.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأنتم الصلاة يرحمكم الله